Yuk kita buat tas untuk mukena. Kan sudah hampir taraweh ya. Ini kayaknya cocok untuk dibawa taraweh atau sholat id. Caranya mudah. Bagian dalamnya udah saya kasih furing. Untuk talinya boleh kalian modifikasi. Di channel saya banyak contoh tali tas yang anti melar, anti geser. Caranya mudah. Dan untuk tas ini bisa kalian beli, link Shopee-nya nanti saya tulis di kolom deskripsi, atau kalian yang ingin buat, saya bagikan tutorialnya. Ikuti terus videonya ya. Di sini saya menggunakan benang katun Bali yang small play. Ini ukuran tasnya, lebarnya 26, tingginya 30. Tergantung kita motif talinya ya. Kalau misalnya talinya motifnya sederhana, kita cukup menggunakan satu gulung saja. Motif ini menggunakan kelipatan 16. Dan saya akan membuat motif sebanyak 4. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi kita buat rantai sebanyak 64 rantai. Hakpen yang saya gunakan tulip nomor 3. Pertama kita buat slip knot. Lalu kita buat rantai sebanyak 64. Jangan terlalu kenceng ya. 4, 5, kita buat sebanyak 64 rantai. Ini sudah ada 64 ya. Lalu kita tambah 1 sebagai pondasi. Jadi totalnya kita buat 65. Lalu kita buat double crochet masuk di kita buat 1 double crochet, lalu 1 rantai, kita buat HDC, kait benang, kita langkai 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya. Ini, lalu kita buat 1 rantai, langkahi 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita buat 1 single crochet. Sini ya. Satu rantai, langkahi 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita buat 1 single crochet. Seperti ini. 1 rantai, ambil benang, kita buat HDC, langkahi 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya. Sini ya. Satu rantai, lalu kita buat 1 double crochet, ambil benang, kita langkahi 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita buat 1 double crochet. Satu rantai, lalu kita akan membuat triple double crochet. Kait benang 2 kali, kita langkahi 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya. Ini, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2.
satu rantai, kita buat triple lagi, ambil benang 2 kali, kita langkahi satu lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, keluarkan 2, keluarkan 2, lalu kita keluarkan 2, satu rantai. Di sini kita akan membuat satu double crochet, ambil benang 1 kali, kita langkahi satu lubang, kita masuk lubang sebelahnya ya, kita langkahi ini, kita masuk di sini, kita buat tusuk double crochet. Lalu satu rantai. Di sini kita akan membuat HDC. Ambil benang sekali, langkahi satu lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita keluarkan sekaligus seperti ini. Satu rantai, kita akan membuat satu single crochet, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya. Seperti ini sudah ada 1,5 motif ya. Selanjutnya satu rantai, kita buat single crochet, langkahi satu lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita buat satu single crochet. Lalu kita buat satu rantai. Sekarang kita akan membuat HDC. Kait benang 1 kali, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita buat HDC, tarik sekaligus. Satu rantai, kita buat satu double crochet, ambil benang sekali, langkahi satu lubang, kita masuk di lubang sebelahnya ya, sini ya. Salah ini. Kait benang, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya. Lalu kita akan membuat triple. Satu rantai, kait benang 2 kali, langkahi satu lubang, kita masuk di lubang sebelahnya. Kita buat triple. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Satu rantai, kita akan membuat triple, ambil benang 2 kali, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Satu rantai, kita akan membuat satu double crochet, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya, satu rantai. Lalu kita akan membuat HDC, ambil benang, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita tarik sekaligus. Satu rantai, langkahi satu lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita buat satu single crochet. Seperti ini ya.
Lakukan terus caranya sama hingga di akhir sini ya. Untuk di akhir ini, di sini harus sama motifnya seperti ini ya. Nanti akan berakhir dengan triple. Di sini ya. Ini. Di sini kita akan membuat triple. Masuk di lubang terakhir ini ya. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Lalu untuk langkah selanjutnya kita buat satu rantai, lalu kita balik. Di lubang pertama ini, sini ya, kita buat satu single crochet. Di sini kita buat satu single crochet. Kenapa saya harus nusuk di lubang ini untuk satu single crochet? Kenapa tidak langsung di lubang yang ini? Karena kalau kita langsung nanti hasilnya akan bungkuk dia. Akan bungkuk dia begini. Makanya kita harus cari lubang pertama kita isi satu single crochet. Lalu di lubang ini kita isi 2 single crochet. Ingat jangan terlalu ditarik kuat ya, biar hasilnya nanti tidak bungkuk. Di lubang ini kita isi 2 single crochet. Lalu di lubang single crochet ini kita isi 1 single crochet. Dan di lubang rantai ini kita isi 1 single crochet. Ini lubang single crochet kita isi 1 single crochet. Lalu di lubang rantai ini kita isi 1 single crochet. Lalu di lubang yang besar ini kita isi tiap lubangnya 2 single crochet. Ya, ini kita isi 2 single crochet. Dan di sini kita isi 2 single crochet. Sini 2 single crochet ya. Ini 2 single crochet. 2 single crochet. Ini 2 single crochet. 2 single crochet. Sini juga 2 single crochet. Nah, lalu di lubang single crochet ini kita isi 1 single crochet. Lalu lubang rantai sebelahnya ini kita isi 1 single crochet. Ini lubang single crochet kita isi 1 single crochet. Dan di lubang rantai ini kita isi 1 single crochet. Seperti ini. Lalu di lubang yang lebar-lebar ini kita isi 2 ya. Ini kita isi 2. Lalu di lubang single crochet ini kita isi 1 ya.
sama seperti yang tadi yang di sini. Lakukan terus hingga di sini ya. Sudah saya isi dengan single crochet semua ya hingga di sini. Jumlahnya ada 62 single crochet. Lalu di sini kita balik. Di sini di lubang pertama ini kita isi 1 single crochet, 1 rantai, langkai 1 lubang, kita masuk di lubang sebelahnya, kita buat HDC. Langkai 1 lubang, masuk di sini ya. Di sini kita buat HDC. Satu rantai. Sekarang kita buat double crochet. Ambil 1 benang, kita langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Kita buat tusukan double crochet. 1 rantai. Sekarang kita buat triple. Ambil 2 benang, 2 kali ini. Langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Satu rantai. Kita buat triple lagi. Ambil 2 kali benang. Langkai 1 lubang, masuk lubang sebelahnya. Kita kait benang. Lalu kita keluarkan 2. Kita keluarkan 2, terakhir keluarkan 2. 1 rantai, kita buat double crochet, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya ya. Satu rantai, lalu kita akan membuat HDC. Ambil benang, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita buat HDC. Seperti ini kita tarik sekaligus. Seperti ini. 1 rantai. Sekarang kita akan membuat single crochet. Langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi 1 motif ya. Kita akan membuat 4 motif utuh seperti ini. Caranya sama ya, seperti di awal. Single crochet, HDC, double crochet, triple 2 kali, DC, HDC, lalu single crochet. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai seperti di awal. 1 rantai, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita buat single crochet. 1 rantai, kita buat HDC, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. 1 rantai. Sekarang kita buat double crochet, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Satu rantai. Sekarang kita buat TR atau triple double crochet. Kait benang 2 kali. Langkai 1 lubang, masuk lubang sebelahnya. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. 1 rantai. Kita buat triple lagi. Kait benang 2 kali. Langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. 1 rantai, lalu kita buat double crochet. Ambil benang, langkai 1 lubang, masuk lubang sebelahnya. Kita buat tusukan double crochet.
1 rantai. Sekarang kita buat HDC, ambil benang, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya, kita buat HDC, tarik sekaligus 1 rantai, kita buat single crochet, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Sudah ada 2 motif. Lakukan untuk 2 motif selanjutnya ya, caranya sama. Nanti di akhir sini diusahakan berakhiran dengan single crochet. Ya. Sudah ya. Awal dan di akhir sama motifnya. Lalu saya nggak pakai bantuan rantai lagi ya. Kita balik seperti ini. Di lubang ini kita buat 1 single crochet. Di sini ya. Kita buat 1 single crochet, 1 rantai, lalu kita buat HDC, masuknya di lubang HDC ini ya, sejajar dengan HDC. Seperti ini. Kemudian 1 rantai, kita buat double crochet, masuk sejajar dengan double crochet ini. Sini. Lalu 1 rantai, kita buat triple, masuknya di lubang sejajar dengan triple di sini. Seperti ini, 1 rantai, kita buat triple, masuk sejajar dengan triple ini. Satu rantai, kita buat DC atau double crochet sejajar dengan double crochet. Satu rantai, lalu buat HDC, nusuknya sejajar dengan lubang HDC. Satu rantai, kita buat SC sejajar dengan lubang SC ini ya. Satu rantai, masuk di lubang SC, kita buat SC, satu rantai, kita buat HDC, nusuknya di lubang HDC. Lakukan terus seperti ini hingga di sini ya. Caranya sama. Kita buat triple sejajar dengan triple. Nih, sudah sampai di akhir. Sekarang langkah selanjutnya sama seperti langkah nomor 2. Ini kita buat masing-masing lubang kita isi dengan 2 single crochet ya. Sama jumlahnya, totalnya 62 single crochet. Kita balik. Di lubang pertama ini kita isi 1 single crochet. Di sebelahnya di lubang ini kita isi 1 single crochet. Ingat jangan terlalu ditarik. Lalu masing-masing lubang ini kita isi 2 single crochet. Lakukan terus hingga di akhir. Nanti totalnya ada 62 single crochet. Ini sudah selesai. Sekarang untuk langkah selanjutnya, caranya sama seperti yang pertama ini ya.
kita buat yang setengah motif. Sini kita buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita balik. Kita buat double crochet. Langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya di sini ya. Kita buat double crochet. 1 rantai. Kita buat HDC. Langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Kita buat HDC. 1 rantai. Kita buat single crochet, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Ini sudah jadi setengah motif ya. Lalu kita buat 1 rantai, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. Kita buat single crochet. 1 rantai. Kita buat HDC, langkai 1 lubang. Satu rantai, lalu kita buat double crochet, langkai 1 lubang, masuk di lubang sebelahnya. 1 rantai, lalu kita buat TR atau triple double crochet, langkai 1 lubang, masuk lubang sebelahnya. Satu rantai, kita buat triple. Kita buat double crochet. 1 rantai, kita buat HDC. 1 rantai, kita buat single crochet seperti ini. Lakukan terus ya hingga di sini. Nanti otomatis di sini motifnya seperti ini ya, triple. Nanti ini berakhir dengan triple. Kemudian kita buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita balik. Kita buat double crochet sejajar dengan double crochet. Satu rantai. Kita buat HDC, masuknya sejajar dengan HDC ya. Lalu 1 rantai, kita buat single crochet, masuk di lubang single crochet. 1 rantai, kita buat single crochet sejajar dengan single crochet. 1 rantai, kita buat HDC. Lalu 1 rantai, kita buat double crochet. 1 rantai, kita buat triple. Kita gabung di lubang sejajar dengan triple. Caranya sama ya, terus lakukan hingga di akhir sini. Nanti berakhir dengan triple ya di sini ya. Ini ya, sudah selesai.
berakhir dengan triple. Lalu seperti biasa, tiap lubang kita isi dengan 2 single crochet. Nanti totalnya ada 62 ya. Kita tidak lakukan penambahan rantai. Seperti biasa, langsung kita balik, isi di sini 2 single crochet. Tiap lubangnya kita isi 2 single crochet. Seperti ini. Lakukan terus ya hingga di akhir. Hingga di akhir sini. Lalu kita akan lakukan pengulangan motif. Setelah kita awali dengan setengah motif, untuk selanjutnya kita lakukan full motif. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lakukan pengulangan hingga kita memiliki 24 motif. Jika kalian ingin lebih lebar, boleh kalian bisa tambahkan 1 atau 2 motif lagi. Untuk ukuran tas ini lebarnya 26 cm, tingginya 30. Lakukan terus pengulangan motif seperti ini hingga 24 motif. Sudah selesai ya. Ini ada 24 motif. Untuk yang terakhir, kita akan membuat setengah motif ya. Kita buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita balik. Kita buat single crochet dengan melangkai 1 lubang. Satu rantai, lalu kita buat HDC, melangkai 1 lubang. 1 rantai, melangkai 1 lubang, kita buat single crochet. 1 rantai, melangkai 1 lubang, kita buat 1 single crochet. Caranya masih sama, kita lakukan hingga di akhir sini ya. Kita hanya membuat setengahnya saja. Lalu nanti kita akan sambung di sini ya. Nanti kita akan sambung menggunakan jarum tapestry atau dengan hakpen menggunakan slip stitch. Sekarang kita lanjutkan hingga terakhir di sini ya. Tinggal 2 lubang lagi dan ini yang terakhir. Di sini kita akan buat triple ya, masuk di lubang ini. Kita hanya buat setengah saja ya. Lalu ini akan kita sambung dengan yang sebelahnya. Kita gunakan slip stitch. Bisa juga kalian sambung menggunakan jarum tapestry ya. Nanti kita sambung di sini. Lalu kita putus benang. Ini sudah selesai. Sudah saya putus benang. Di sini akan saya sambung dengan yang sebelahnya. Seperti ini ya. Saya akan menggunakan jarum tapestry. Kita ambil bagian yang sama, sejajar maksudnya, agar membentuk motif yang utuh. Seperti ini ya. Sejajarkan. Kita sambung menggunakan jarum tapestry.
usahakan sejajar. Lakukan terus hingga di akhir sini ya. Ini sudah selesai saya sambung ya. Hasilnya seperti ini ya. Nyambungnya harus sejajar ya. Ini saya akan lanjut membuat pinggirannya ya. Sebelum kita sambung, kita buat single crochet terlebih dahulu. Kita buat listnya dulu agar nanti mudah saat kita menyambungnya. Untuk lubang ini kita akan beri 2 single crochet. Yang di sebelah ini 2 single crochet. Ini ya. 2 single crochet. Lalu dengan motif ini kita isi 4 single crochet. Di sini 3 single crochet, di sini 2 single crochet, di sini 4 single crochet, 3 single crochet, 2 single crochet. Di sini kita isi 4 single crochet ya. Di sini tinggal single crochet. Ini lubang ini kita isi 3 single crochet, lalu di sini 2 single crochet. Di sini kita isi 4 single crochet. Kita masuk di mana saja ya. Lalu lubang yang di sebelah kanan kita isi 3, lubang di sebelah kiri kita isi 2. Yang ini kita isi 4. Bisa masuk di mana saja, yang penting single crochet ada 4. Lubang yang kanan kita isi 3 ya. Yang ini kita isi 2. Sini kita isi 4. Yang ini kita isi 3 dan ini kita isi 2. Lakukan terus ya. Nanti berakhir di sini ya. Kita putus benang di sini. Sudah selesai saya list. Sekarang akan saya jahit. Jahitnya harus sejajar juga ya. Nanti lubangnya biar sama.
sampai di akhir sini ya. Lalu lakukan cara yang sama seperti yang bagian bawah, kita lakukan juga di sini untuk di bagian ban atau bibir tasnya. Kita lakukan lace di sini sama seperti yang di bagian bawah. Yang lubang sebelah kanan kita isi 3 single crochet, di bagian kiri 2 single crochet, lalu yang bagian ini kita isi 4 single crochet. Lalu kita akan membuat bagian ban. Bisa kalian menggunakan SC keliling atau motif spike atau motif apa saja yang kalian bisa untuk bagian bibir tasnya ya. Bagian bibir tasnya atau ban tasnya sudah saya buat single crochet keliling ya, sebanyak 2 kali putaran. Lalu di langkah selanjutnya ini kita sambung di sini, ini yang pertama tadi ya. Lalu kita akan masuk di lubang yang bagian bawah ya. Normalnya kan di sini ya. Normalnya di sini. Di sini ya normalnya ya. Tapi saya akan nusuk di bagian bawah. Semua saya akan masuk di bagian bawah. Ini anti melar. Sini ya. Masing-masing lubang kita isi satu single crochet, masuknya dari bawah. Dengan cara seperti ini, walaupun benangnya ukurannya kecil, dia tidak akan melar. Dan kita tidak perlu lagi menggunakan slip stitch untuk di bagian akhir ya. Lakukan hingga di penanda. Putaran ketiga sudah selesai ya. Sekarang kita menuju ke putaran keempat. Kita sambung di sini. Sini ya. Di lubang yang bawah. Seperti ini. Kita pasang lagi penandanya. Lalu di sini kita masuk di lubang yang normal ya. Kita buat SC masuk di lubang yang normal. Lakukan terus hingga di penanda ini. Nanti untuk langkah selanjutnya kita buat SC-nya yang nusuknya dari bawah. Begitu kita ketemu pada ini, ketemu penanda, untuk langkah selanjutnya nusuknya di bagian bawah. Kita lakukan terus ini. Hingga di penanda ya. Putaran keempat sudah selesai. Sekarang kita ke putaran kelima. Kita sambung di penanda. Sini ya. Pasang lagi penandanya. Sekarang kita nusuknya di bawah. Normalnya kan di sini ya. Sekarang di putaran kelima nusuknya di bawah. Semua nusuknya di bawah ya.
Jadi langkahnya itu, di putaran pertama dan putaran kedua kita buat single crochet yang normal. Di putaran ketiga kita nusuknya di bagian bawah. Di putaran keempat kita nusuknya di lubang yang normal. Di putaran kelima kita nusuknya di lubang di bawah. Nanti di putaran keenam nusuknya di lubang yang normal. Di putaran ketujuh lubang di bawah. Begitu seterusnya. Sudah ada 2 ruas. Kita lakukan cara seperti ini hingga mencapai tinggi yang kalian inginkan. Tingginya sesuai keinginan masing-masing ya. Lalu nanti kita akan membuat bagian talinya dan kancingnya yang berbentuk bunga. Bagian bibir tasnya sudah selesai. Di sini akan saya sambung di penanda dengan menggunakan tusukan slip stitch. Lakukan slip stitch hingga di tengah-tengah sini, lalu kita membuat tali. Kurang lebihnya di sini ya. Tiap lubang kita isi tusukan slip stitch. Lakukan hingga di penanda ya. Bagian ban sudah selesai. Ini kira-kira 3 cm. 3 cm ya. Sebanyak 9 putaran. Lalu kita akan sambung di penanda ini menggunakan tusukan slip stitch. Sekarang saya akan membuat talinya. Caranya ini kita lipat begini. Kita ambil bagian tengahnya, kira-kira di sini ya. Saya akan membuat cara yang sederhana. Buat kalian pemula, tidak perlu bingung. Kita lakukan slip stitch hingga di penanda. Tiap lubang kita isi dengan tusukan slip stitch. Kita lakukan hingga di penanda. Setelah selesai melakukan slip stitch, lalu kita gabung di sini. Kita buat single crochet, lalu kita buat rantai sebanyak 2. Lalu kita buat double crochet di lubang yang sama di sini ya. Seperti ini. Kita buat rantai sebanyak 3. Lalu kita buat double crochet masuk di sini ya, di lubang yang 2 helai ini. Kita buat rantai sebanyak 3. Kita buat double crochet. Talinya sangat mudah ya. Kita buat sesuaikan dengan kancing yang akan kita pakai. Ukurannya
biar pas ya. Kita buat sesuaikan dengan besarnya kancing. Di sini saya sudah buat kancing berbentuk bunga seperti ini. Kalian boleh menggunakan kancing apa saja, kancing batok juga boleh. Suka-suka ya. Jika kalian ingin membuat kancing seperti ini, nanti saya bagi tutorialnya. Kira-kira manisnya di sini ya. Kita buat 2 kali. Kita buat lanjutkan. Kira-kira kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin 12 kali motif seperti ini. Setelah panjangnya sesuai dengan besarnya kancing, nanti kita sambung di sini. Lalu kita slip stitch lagi keliling hingga di sini, lalu matikan benang ya. Kita pasang kancingnya ini sebelum kita memasang foring. Saya buat sebanyak 12 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ini kita sambung di sini menggunakan slip stitch. Seperti ini ya. Lalu kita lakukan slip stitch hingga berakhir di sini, di tempat yang pertama kali kita slip stitch. Lalu nanti kita pasang kancingnya ya. Talinya sudah selesai ya. Kancingnya sudah saya pasang. Seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat tali. Kita buat rantai sebanyak 120. Kita buat slip knot. Buat rantai sebanyak 120. Ini sudah ada 120 rantai atau setara dengan 60 cm. Lalu kita buat rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Lalu di sini di lubang nomor 4 dari hakpen kita buat double crochet. Lalu kita buat double crochet lagi di lubang yang sama. Sini ya. Ini. Lalu kita buat double crochet di lubang sebelahnya. Kita isi 1 double crochet di masing-masing lubang. Di masing-masing lubang kita buat 1 double crochet. Lalu di bagian ujung sini, di akhir ini, di sini kita isi dengan 6 double crochet. Lalu kita balik
Terus di sini diisi dengan 1 double crochet hingga di awal tadi kita membuat double crochet hingga di lubang ini ya. Jadi lalu di sini kita isi lagi 3 double crochet di lubang yang sama. Jadi di pojok-pojok sini nih isinya ada 6 double crochet. Nanti akan seperti ini. Di pojok ini kita isi 6 double crochet dan di sini 6 double crochet ya. Nanti akan seperti ini. Ini lakukan terus. Tiap lubang kita isi 1 double crochet ya. Talinya sudah selesai ya seperti ini. Dan ini belum kuat ya. Agar kuat kita lakukan slip stitch keliling. Slip stitch keliling. Lalu terakhir di bagian tengah ini kita lakukan slip stitch juga. Bisa dengan warna putih atau warna yang lain sebagai hiasan. Kita lakukan slip stitch keliling. Lakukan terus hingga di sini ya. Dimana kita pertama mengawali slip stitch, di situ kita akhiri. Lalu pindah ke bagian tengah ini kita lakukan slip stitch juga. Bisa dengan warna putih atau warna yang lain. Kita bikin sebanyak 2. Talinya sudah selesai saya buat. Ini ya, saya buat 2. Sekarang saya akan sambung di badan tasnya. Ini kita jahit ya. Setelah dijahit hasilnya seperti ini ya. Ini talinya sederhana. Ini belum saya isi foring. Untuk tas ini saya cukup menggunakan 1 gulung benang saja. Dan masih ada sisa dari 1 gulung, sisanya sedikit ya. Karena ini talinya motifnya sederhana. Kalian juga bisa menggunakan motif tali seperti ini ya. Tali bulat seperti ini. Dan untuk tutorial tali bulat yang sederhana ini bisa kalian cek di video ini di pojok kanan atas. Demikian tutorial dari saya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya.